Perkenalkan nama saya Ahmad Kafin Atska, saya adalah seorang santri dan keluarga pengasuh di Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung Banyuwangi, pondok pesantren yang sudah berdiri dari tahun 1951 hingga hari ini. Dan kebetulan saya menjadi koordinator di bidang multimedia, komunikasi dan juga publikasi. Saya juga sudah hidup di pesantren mungkin sejak saya lahir karena saya besar dan tumbuh di pesantren, dan juga saya saat ini masih mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada di jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik angkatan 2019 Visipol gitu. Perubahan aktivitas pasti ada ya, karena kasus tiap pesantren itu berbeda, dan yang terjadi di pondok saya adalah kita semua menjalankan lockdown pondok. Kegiatan pondok semua dibatasi di dalam pondok. Sekolah juga tidak dilaksanakan secara full time dari pagi sampai siang, enggak, cuma 2 jam pelajaran. Tetapi kegiatan yang sudah umum dilakukan di dalam pondok seperti diniyah, ngaji, terus diskusi, terus ya kegiatan asrama, kegiatan kamar itu masih dilakukan secara normal, tetapi dalam batasan bahwasanya itu masih dilakukan di dalam pondok. Karena begini, ada orang-orang yang memang orang pesantren yang tugasnya adalah di luar pesantren, dan itu nggak boleh masuk ke dalam pondok, dan yang di dalam pondok pun tidak boleh keluar dari pondok gitu. Masalah kegiatan benar. Kita mempunyai kegiatan yang rutin, kegiatan yang diulang-ulang seperti itu tiap harinya. Cuman kita juga punya kegiatan agenda mingguan, agenda 2 mingguan, agenda bulanan, dan semesteran dan tahunan. Yang mana itu bisa menjadi refreshing santri-santri ketika mereka sudah jenuh dengan kegiatan yang diulang-ulang. Jadi tidak semembosankan apa yang dirasakan oleh yang dipahami oleh orang luar gitu. Kita juga Jadi di sini kan 24 jam bareng teman. 24 jam bisa seru-seruan bareng teman. Nah, hal seperti itu yang kadang kita tidak miliki di luar pesantren. Jadi gini, dalam kegiatan agenda harian pondok pasti di situ ada jam kosong. Contoh, biasanya setelah zuhur atau setelah asar atau setelah jam diniyah isya jam 9 malam. Nah, itu santri bebas melakukan apapun. Mereka bisa main bola, mereka bisa main bulu tangkis, mereka bisa main kelereng, mereka bisa gurau bareng teman-teman gitu. Tetapi tetap dalam batasan tidak melanggar peraturan yang sudah dilaksanakan oleh pesantren begitu. Dan juga pastinya pesantren juga menyediakan sektor-sektor yang memang di situ akan menjadi hobi santri. Ada stand up comedy. Oh ya, stand up comedy? Ada stand up comedy. Tapi stand up comedy-nya ini ya, berbau Islam-Islam gitu ya? Kayak tretan muslim gitu ya? Atau gimana tuh? Lebih atau pada universal gitu? Menjadikan tragedi sebagai komedi. Oh. Kalau yang dibahas santri pondok biasanya kalau stand up comedy terlambat kiriman. Oh iya. Belum hafalan seperti itu. Juga sepak bola pasti ada. Yang baru kita buka kemarin adalah sekolah videografi, fotografi, dan perfilman. Oh, ada. Itu memang untuk membekali juga ya, membekali teman-teman santri itu juga ya? Iya betul. Dan di sini juga ada BLK, Balai Latihan Kerja, mau latihan komputer bisa gitu. Jadi kita memang benar-benar menyediakan apa yang dibutuhkan oleh santri. Bahkan bukan dari pesantren, dari sekolah pun ada. Pramuka ada, pencak silat ada, terus karya tulis ilmiah juga ada gitu. Jadi sebelum kita memulai pada proses adaptasi, kita harus tahu value sama culture atau budaya pesantren itu seperti apa. Nah, itu yang kita proses tanamkan dulu ke santri. Nah, kadang kan santri baru karena berbeda-beda background, latar belakang, budaya, sosial, dan kelompoknya berbeda-beda, kita harus memberikan pengertian bahwasanya yang dipakai di pesantren ini dulu loh. Belum tentu yang kamu pahami itu berlaku di pesantren. Bukan salah ya, tapi berlaku di pesantren. Nah, itu yang kita tekankan di awal kepada santri agar nantinya
santri itu bisa united pada satu culture dan satu pemahaman. Oke. Nah, itu proses adaptasinya di situ. Value dari pondok pesantren adalah pengajarannya. Oke, pengajaran. Pengajarannya adalah pesantren menjalankan proses pengajaran 24 jam full. Kita di sini di pesantren bukan hanya belajar masalah kitab, bukan hanya belajar masalah agama, bukan hanya belajar masalah ilmu yang seperti Al-Quran, tafsir, hadis, enggak. Kita di sini belajar banyak hal. Nah, itu adalah budaya, culture, dan value yang dimiliki oleh pesantren. Kita bisa memberikan pelajaran yang sangat luas kepada santri. Tidak hanya pada itu saja gitu. Dan juga nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh santri itu pasti jauh lebih bagus ketimbang orang-orang yang belum tentu mengalami pendidikan di pesantren gitu. Kita di sini ada solidaritas, di sini ada rasa kemanusiaan tinggi, saling memiliki, menjaga teman seperti itu, menghormati guru seperti itu. Kalau masalah perbedaan itu begini, santri boleh berbeda, santri boleh punya pemahaman berbeda, latar belakang yang berbeda, ormas yang berbeda bahkan mungkin ya. Tetapi begini, ketika mereka sudah masuk ke pesantren, apa yang ada di pesantren itu harus diikuti. Jadi jadikan latar belakang Anda itu sebagai urusan pribadi Anda. Pesantren tidak akan menggubris latar belakang Anda. Pesantren hanya melaksanakan kewajiban berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, berdasarkan dasar-dasar budaya, pemahaman budaya, dan nilai-nilai yang sudah ada. Kita tidak akan membedakan santri. Nah, masalah santri itu mau mempunyai latar belakang yang berbeda, ormas yang berbeda, itu adalah urusan pribadi santri. Yang kita laksanakan di pesantren adalah apa yang harus kita lakukan. Pengajaran seperti itu. Kita tidak mempunyai masalah. Contoh pesantren Gontor. Dia secara amaliyah, secara ibadah, dia sangat, kita menyinggung ormas namanya Muhammadiyah di sini. Tetapi orang yang di dalamnya adalah orang-orang NU. Banyak orang-orang NU. Ya dia ketika masuk pesantren, dia mengikuti apa yang ada. Tetapi itu tidak mempengaruhi pemahaman dia, ideologi dia, dan juga ormas yang dia anut. Ketika dia keluar, ya dia kembali lagi. Karena yang terpenting dalam proses pesantren adalah bukan masalah latar belakang atau ideologi ormas yang bukan, tetapi belajarnya. Ketika pondok saya itu mengalami lockdown karena banyaknya santri yang positif. Oh ya. Nah, di situ kita berusaha bagaimana memberikan berita-berita baik terhadap masyarakat, berita-berita baik terhadap wali santri, berita-berita baik terhadap simpatisan. Agar apa? Kita membuat pondok itu kondusif. Karena keadaan pondok itu lockdown, tidak ada akses sama sekali, tidak ada informasi keluar dan masuk. Jadi bagaimana caranya kita sebagai tim multimedia seinformatif mungkin. di tengah lockdown tadi itu ya. Di tengah lockdown tadi, di tengah banyaknya kecemasan tuh ya. Betul. Di tengah kecemasan tadi ya. Kita harus memanipulasi banyak hal. Waktu itu yang positif kurang lebih sekitaran 700 orang. 700 dari 700 orang. Dari 6.000-an santri. 6.000-an santri ya. Yaitu angka yang tinggi, secara presentase tinggi sekali. Nah, kita harus membuat itu sebagaimana ini normal, nggak ada masalah apapun. Jadi dari 700 orang yang positif, itu orang tuanya tidak ada yang tahu bahwa anaknya positif. Kita harus memanipulasi itu. Oh, itu demi apa? Demi menjaga kondisivitas ya. Bahkan kita buat bagaimana anak yang positif itu, santri yang positif tidak tahu bahwasannya dia positif. Loh, itu gimana tuh? Jadi terkait dengan isolasi dan sebagainya gimana tuh? Ya kita akali dengan alasan penyebaran kamar. Oh, jadi ada perombakan kamar tuh ya? Penempatan. Akhirnya sebenarnya itu hanya kita sortir mana yang positif dan mana yang negatif. Tanpa diketahui oleh santrinya itu sendiri. Santri yang sakit dia tidak tahu bahwasanya dia positif. Temennya
Temennya yang negatif tidak tahu bahwasanya temennya yang dipindah itu positif. Wah, jadi itu penjaga rahasianya luar biasa ya Mas ya. Betul Ini sekali. nggak tahu sama sekali ya. Bahkan Tapi tetap ya. Bahkan saya sebagai tim multimedia saya tidak tahu nama-namanya. Jadi itu memang Oh. dipegang oleh pengurus khusus Satgas, yang mana dia memegang data santri yang positif. Kita pun tim multimedia tidak tahu. Jadi kita hanya bagaimana menjaga agar sistem yang sudah kita buat tadi itu tertutup rapat tanpa ada kebocoran. Melawan berita-berita dari luar, adalah berita-berita, pasti ada kan berita-berita negatif dari media-media seperti itu. Nah kita harus melawan itu gitu. Itu pengalaman yang nggak akan dilupakan sih. Fakta. Ya, Tapi begini, fakta itu tidak sepenuhnya fakta karena begini. Itu bukan menjadi pekerjaan utama. Oke. Bukan menjadi pekerjaan utama, tapi itu menjadi kewajiban. Contoh seperti ini. Saya adalah alumni pesantren. Saya mempunyai bisnis. Anggap bisnis lele. Bisnis lele. Tetapi karena kita sudah diajarkan di pesantren untuk mengamalkan ilmu, otomatis mau nggak mau kita tetap mengajar. Jadi mengajar bukanlah yang utama, tapi mengajar menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Maksudnya gini, income itu bukan yang utama, bukan dari mengajar. Ya. Tetapi mengajar adalah kewajiban yang harus saya lakukan, berapapun income-nya. Itu yang sering terjadi, itu yang sering dialami oleh alumni pesantren. Banyak kok alumni pesantren yang di Jakarta, mereka kerja kantor, mereka jadi gojek. Tetapi ketika sore, ketika malam, mereka masih ngajar. Setidaknya mereka ngajar ngaji gitu. Karena pasti itu adalah pesan yang disampaikan oleh hampir semua kiai, hampir semua pengurus, hampir semua pengasuh pondok, pasti seperti itu. Apapun pekerjaannya, jangan sampai lupa untuk mengajar. Kalau masalah senioritas ada, karena begini, senioritas kan biasanya didasarkan oleh orang yang mempunyai pengalaman lebih. Nah itu memang terjadi sejak dulu. Dan itu kalau yang terjadi di pesantren, senioritas itu bukan dalam konotasi negatif, tapi dalam konotasi mengayomi. Terus konotasi positif ya, mengayomi, mengajari adik-adik angkatannya seperti itu. Ospek ada. Ini ospek resmi atau ospek yang nggak resmi? Ini boleh ceritakan nih. Ini yang cocoknya konsumsi publik yang bagus yang mana? Yang resmi dong. Resmi pasti ada. Cuman memang konsepnya tidak seperti ospek-ospek di kampus gitu, tidak. Berbeda. Materinya pun pasti berbeda gitu. Bagaimana cara ospeknya pasti berbeda. Bentuknya seperti apa tuh Mas? Bentuk biasanya pengenalannya itu, ospeknya itu seperti apa? Kita silaturahim ke pengasuh, kita silaturahim ke makam pendiri seperti itu. Ospeknya seperti itu. Tidak yang kita nyanyi-nyanyi begitu, enggak. Pakai pom-pom gitu ya, disebut. Enggak. Bikin formasi itu enggak ya? Itu pondok pesantren Gajah Mada itu. Pasti ada. Ya. Secara tertulis pasti ada. Tapi ada nggak yang kemudian santri itu yang curi-curi atau sebagainya? Pasti gitu ada juga. Karena dilarang pasti karena itu akan mengganggu proses belajar. Satu. Yang kedua adalah itu melanggar hukum syar'i. Hukum Islam nih, hukum Islam. Nah, kalau masalah hukumannya ketika santri ditemukan itu biasanya kebijakan tiap pesantren beda-beda. Ada yang pacaran langsung dikeluarkan, ada yang pacaran masih dihukum. Tetapi biasanya yang ketika itu sudah terlalu jauh, hubungan yang dilakukan itu sudah terlalu jauh, biasanya langsung dikeluarkan. Enggak juga, tergantung orangnya. Cuman setidaknya faktanya adalah santri ketika sudah keluar dari pondok, dia akan lebih mandiri. Bukan mandiri ya, tapi lebih mandiri daripada sebelumnya. Dia akan lebih berani menghadapi kenyataan. Oh, dunia ini gini loh gitu loh. Oh ya, dia lebih survive ya. Lebih survive, betul. Lebih survive.
Sebenarnya Oke, itu oke. aja. Template di pondok itu ada dua, Pak. Ah, Pramuka sama tepuk tangan. lah, apa itu? Pramuka tahu dan tempe. Tahu kan baju pramuka? Itu tahu dan Coklat-coklat ya? tempe. Coklat-coklat ya? Uh. Terus pramuka sama Tepuk tangan. tepuk tangan, apa itu? Kerupuk. Oh, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kan ketika digigit kayak keras 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 kayak gitu. Iku Itu pasti. pasti ya, ada tahu tempe Itu sama pasti. kerupuk ya. Cuman yang bikin beda kadang sayurnya beda-beda gitu. Dulu itu ketika zaman dulu itu ada Hmm? namanya santri kalong. Santri kalong apa itu? Santri kalong adalah santri yang ketika pagi sampai siang sampai sore dia di rumah. Dia bekerja bareng orang tua sekolah. Ketika malam sampai subuh dia di pondok. Oh, ini malamnya itu di pondok gitu kan? Tapi sekarang kayaknya udah jarang tuh pesantren yang menerapkan santri kalong. Nah, ada opsi lain namanya huduran. Huduran apa itu? Huduran. Jadi dia nyantri selama bulan puasa. Ngaji selama Hmm. bulan puasa. Biasanya kebijakan tiap pondok bisa sih. Beda sih. Ada yang dari 1 Ramadan sampai 15 Ramadan. Ada yang H-7 Ramadan sampai 10 Ramadan. Macam-macam tiap pondok. Dan itu bisa menjadi opsi bagi orang awam untuk ingin belajar di pondok. Living life di pondok gitu kan ya Ya, bahasanya ya. merasakan hidupnya di pondok seperti Tetapi apa kalau gitu ya. kalau untuk huduran itu bahkan bukan hanya yang orang awam, sesama santri pun seperti itu. Jadi mereka seumpama mondok di Lirboyo di Kediri, mereka ingin huduran di Sarang, di Al Anwar Sarang seperti itu. Itu ada. Jadi kayak yang mencari pondok-pondok baru, yang cari barokah dari banyak pondok gitu. Dan itu bukan hanya santri, orang awam pun juga banyak yang seperti itu. Alumni yang sudah sepuh gitu, yang seperti itu masih banyak gitu. Dan itu bisa menjadi opsi gitu. Fakta. Ya, apa yang diomongkan orang-orang seperti itu tadi fakta. Ya, terkait itu ya, Tetapi terkait tetapi kita sebagai sesama santri, sesama warga pesantren kurang setuju dengan itu. Banyak kok anak yang ketika dipondokkan dia berubah malah jadi nakal. Jadi oke. gitu. Itu akhirnya kan berhubungan dengan ekspektasi seseorang. Hmm? Iya kan? Nah, makanya kita sebagai santri, sebagai manusia, sebagai orang lah, ekspektasinya kita turunkan dikit lah gitu loh. Anakku tak pondok nih yo, bene dhek ngerti endi sing hak endi sing batil, mana yang benar mana yang buruk, setidaknya seperti itu dulu. Karena menjadi orang baik itu kan nggak aku mau pondok setahun jadi orang apik kan nggak. Ada Iya yang itu. butuh 10 tahun, ada yang butuh 15 tahun, itu kan proses Pak. Tapi kan setidaknya anak itu bakal tahu bahwasanya uh, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kadang-kala memondokkan anak itu hanya alibi orang tua karena capek ya. Tetapi alangkah baiknya begini. Yang kita percaya sebagai santri adalah ketika santri mondok, itu sebenarnya orang tuanya, tetangganya, lingkungannya, keluarganya itu juga ikut menjadi anak mondok. Harus aktif menjadi bagian dalam proses pembelajarannya. Makanya sangat salah apabila ketika santri mondok orang tuanya lepas tangan, intinya ngirim bulanan. Itu sangat salah menurut saya. Coba ditanya, biasanya begini, yang bisa membedakan ya, ini sepengalaman saya ya Pak ya, saya tidak mau menjelekkan orang tua di luar sana, maaf. Ini hanya pengalaman, kesimpulan dari pengalaman yang saya alami. Jadi begini, orang tua yang memang ingin memondokkan anaknya karena pendidikan, karena ilmu agama, itu dia tahu proses anaknya di dalamnya. Anaknya dinihnya kelas berapa, hafalannya bagaimana, ngaji kitab apa itu tahu. Kalau orang tua yang hanya memondokkan anaknya karena biar nggak salah pergaulan, biar intinya ada yang ngurus lah gitu kan ya, itu biasanya hanya ngurus ijazahnya Pak. Gini, ada konsep dalam itu
hadis atau apa ya, atau makalah atau kita pertahankan budaya yang bagus dan ambil budaya baru yang lebih bagus gitu. Jadi mau nggak mau pesantren harus mengalami penyesuaian bentuk terhadap hal-hal tersebut gitu loh. Kita pasti ada penyesuaian bentuk terhadap perubahan-perubahan informasi seperti itu. Dan juga ketika perubahan-perubahan itu sudah dialami oleh santri, kita juga harus menyiapkan bekal bagaimana santri menghadapi itu. Oke. Bisa langsung di elaborasi di prakteknya seperti apa itu? Kita di pondok mengadakan kegiatan literasi digital. Itu sudah menjadi sebuah keharusan sepertinya gitu loh. Sebagai bekal santri ketika menghadapi informasi-informasi di luar sana. Betul kan, Pak? Ya. Literasi digital gitu. Bahkan mungkin itu adalah pelajaran yang tidak didapat di sekolah-sekolah umum. Di pesantren untuk masalah diniyah, sekolah diniyah, yang sekolah yang diadakan oleh pesantren sendiri, itu tidak ada standarisasi secara khusus. Jadi memang kita dibebaskan untuk memilih. Contoh kan ada pondok yang ahli di bidang fikih, ada pondok yang ahli di bidang tafsir, seperti itu kan. Itu adalah kebebasan pesantren sendiri. Ya. Tapi memang ada sekolah namanya sekolah muaddalah. Sekolah muaddalah itu setingkat SMP SMA. Dia di dalamnya isinya kita, Pak. Tetapi nanti ijazahnya bisa dibuat daftar kedokteran, tentara bisa. Itu namanya muaddalah. Nah, itu ada standarisasi lebih spesifik dari Kemenak seperti itu. Pondok pesantren menanggapi itu dengan tetap melaksanakan nilai-nilai yang sudah kita jalankan. Kita tidak tergoda dengan hal-hal itu. Gitu. Kita mempertahankan benar-benar apa yang kita miliki. Karena sekali kita melenggong gitu loh. Apalagi kan sekarang pesantren banyak yang berhubungan dengan politik, betul kan Pak? Kiai-kiai dengan politik seperti itu. Jadi pandangannya terhadap pesantren itu sudah pasti sangat luas. Makanya bagaimana? Kita kadang harus kembali kepada dasar atau fitrah dari pesantren itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk santrinya? Bagaimana santri menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut? Nah, itu yang adalah kelebihan santri, Pak. Kelebihan santri adalah dia akan lebih siap mengalami perbedaan-perbedaan itu. Karena apa? Proses belajar yang dialami oleh santri di pesantren adalah kita mempelajari perbandingan perbedaan tersebut. Kita sudah belajar dulu iki perbedaannya antara A dan B apa, ormas A dan B apa gitu. Bagaimana hukumnya. Jadi kita akan lebih fleksibel terhadap itu. Jarang banget santri, kita ini studi case, jarang banget santri yang memang anak pondok, nilai santrinya kuat, dia mempermasalahkan perbedaan ormas, Pak. Yang ada adalah orang-orang yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Karena apa? Kekuatan santri adalah dasar dari ilmu yang sudah mereka miliki. Akhirnya ketika dia melihat banyak cabang, oh dasarnya sama, it's no problem gitu loh. Ini pesan berdasarkan prinsip yang saya pegang ya Pak ya. Nabi ku pernah dawuh gini, khairun nasi anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lain, orang lain, dan akhlaknya bagus. Itu aja Pak. Itu ketika itu dijadikan kita sebagai dasar, kita akhirnya bisa mengkomparasi. Ormas A di lingkungan ini kurang begini, baik atau enggak, bermanfaat untuk masyarakat atau enggak. Karena begini, kita kan sudah hidup di zaman menjadi makhluk sosial itu memang udah bukan bahasanya ya. Kita ngomongin bukan makhluk sosial bahasanya. itu anak-anak ya. Anak SD ya, makhluk sosial ya. Cuman kita hidup pada relasi yang saling bergantungan antar manusia. Nah, kita kalau ngomongin ormas, ya kita harus lihat bagaimana ormas itu bermanfaat bagi orang lain atau enggak. Dia membeda-bedakan apa enggak. Akhlaknya terhadap perilaku ormas tersebut. Ini ngomongin perilaku, maksudnya perilaku secara kolektif ya Pak ya. Itu bermanfaat atau enggak? Bagus apa enggak?
hate speech apa enggak. Kita kan tahu mana yang baik dan buruk dari situ, Pak. Nah, untuk masalah Anda dengan Gusti Allah, ibadah Anda, ya itu urusan Anda gitu loh. Cuman pesannya adalah karena kita berbeda-beda, Indonesia itu macam-macam, itu bisa menjadi salah satu prinsip yang sangat manfaat. Karena dari hadis Nabi itu kan nggak ada spesifikasi. Khairun nasi anfa'uhum lil muslimin. Nggak ada kan. Sebagus-bagusnya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang Islam. Kan bukan seperti itu. Tetapi bagi sesama manusia, itu bisa menjadi patokan yang sangat kuat. Saya yakin, Pak. Wa asanum khuluqa, bagaimana kita bijaksana merespon suatu isu. Bagaimana kita bijaksana merespon suatu hate speech. Bagaimana kita bijaksana ketika ada orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Islam yang indah, Islam yang seru, Islam yang membahagiakan, yang bisa hidup beriringan dengan masyarakat, dengan sosial, dengan nilai sosial yang tinggi, dengan nilai kebangsaan yang tinggi, mondoo. Wis,